Halo guys, kembali di channel Yada. Di video kali ini saya akan merangkum ajudan film Logan yang dirilis pada tahun 2017, disutradari oleh James Mangold dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Logan atau James Howlett atau Wolverine, Patrick Stewart sebagai Charles Xavier atau Profesor X, Stephen Maxson sebagai Caliban, David Kahn sebagai Laura Kinney atau X-23, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah sequel ketiga dari film solo Wolverine dan bisa dibilang urutan terakhir dari film seri X-Men menurut tahun kronologinya. Film ini berlatar belakang pada tahun 2029, di mana pada saat itu mutan sudah sangat langka dan susah untuk ditemui. Jadi film ini mengisahkan Logan dan Charles Xavier yang sudah menua dan bau tanah. Mereka bercita-cita ingin hidup aman dan tenang. Namun mereka malah mendapat masalah besar saat Logan menemukan mutan muda, di mana mutan tersebut diburu oleh Alkali Transigen, perusahaan bioteknologi yang dikembangkan oleh William Stryker. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari Logan yang terbangun dari tidurnya di dalam mobil. Ia terbangun karena mendengar gemrungsung di luar. Logan kemudian mengecek keadaan mobilnya dan mendapati geng begal Meksiko sedang berusaha mencuri ban mobil miliknya. Logan mencoba menyuruh mereka untuk pergi, namun salah satu dari mereka malah menembak Logan dengan senapan shotgun. Geng begal tersebut kembali membuka baut ban mobil, dan saat itu juga Logan kembali bangun membuat geng begal terkejut. Tanpa pikir panjang, Logan pun membunuh beberapa begal dengan cakar adamantiumnya. Melihat kengerian Logan, begal tersisa akhirnya memilih untuk kabur dari Logan. Logan pergi ke sebuah hotel untuk membersihkan luka tembakannya. Logan terlihat sudah sangat tua dan sering batuk darah, karena memang Logan ini sudah berumur 170 tahun lebih. Gak cuma itu, kemampuan regenerasinya juga mulai memudar. Hal tersebut tentunya menyiksa Logan. Logan sekarang bekerja sebagai supir taksi online di El Paso, Texas. Logan menggunakan nama aslinya yaitu James Howlett. Di saat Logan sedang menunggu kliennya di pemakaman, Logan didekati oleh seorang wanita bernama Gabriela Lopez. Gabriela mengaku kenal dengan Logan dan meminta bantuannya. Namun Logan menolaknya karena ia tak kenal dengan Gabriel. Saat Gabriel pergi menggunakan mobil, Logan melihat seorang anak perempuan duduk di kursi belakang sambil menatap ke arah Logan. Pagi harinya saat Logan sedang menunggu klien, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam mobil Logan dan memperkenalkan dirinya sebagai Donald Press. Donald terlihat tahu banyak tentang Logan, kemudian ia menyinggung pekerjaan Logan yang hanya dilakukan untuk seorang kakek tua botak di perbatasan selatan. Donald juga mengatakan kalau ia tahu kalau Logan baru-baru ini dihubungi seorang wanita bernama Gabriel yang meminta bantuannya. Wanita tersebut ternyata sudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian Donald memberikan kartu identitas kepada Logan dan menyuruhnya untuk menghubungi jika menemukan Gabriel. Kartu tersebut bertuliskan Alkali Transigen, perusahaan bioteknologi yang dulu pernah dijalankan oleh William Stryker. Logan pun kesal karena ia tak ingin ikut campur kembali dengan Alkali. Singkat cerita, Logan kembali ke Meksiko, tepatnya di sebuah pabrik terbengkelai, di mana Logan dan mutan Caliban merawat Charles Xavier yang sekarang memiliki penyakit otak degeneratif. Caliban sendiri adalah mutan peramal yang pernah muncul di film X-Men Apocalypse. Caliban, Logan, dan Charles termasuk mutan tersisa, dan mereka bersembunyi di sini untuk berlindung. Logan mengambil sekantong obat yang ia beli, kemudian Logan menemui Charles di bekas tangki air. Charles terlihat linglung dan bingung. Hal ini karena efek obat yang secara terus-menerus dikonsumsi. Di saat Logan akan menyuntikkan obat ke tubuh Charles, Charles ngerajuk, membuatnya terjatuh dari kursi roda. Penyakit Charles pun kambuh dan ia kejang-kejang. Kejang yang diderita Charles menimbulkan ledakan pionik yang mampu melumpuhkan siapapun di jangkauan Charles. Logan dengan sekuat tenaga meraih Charles, kemudian ia menyuntikkan obatnya ke tubuh Charles. Seketika itu juga, Charles sembuh dari kejangnya.
Logan segera membawa Charles ke tempat tidur, lalu menyuruhnya untuk meminum obat. Di sini Charles mengatakan kalau ia merasakan ada spesies mutan baru. Logan pun tak percaya dan membalasnya bahwa mutan sudah punah. Logan kembali menemui Caliban. Mereka berdebat masalah obat yang Logan beli, di mana obat tersebut memiliki dosis yang sangat rendah. Kemudian Caliban menunjukkan peluru adamantium yang ia temukan di saku Logan. Logan ternyata menyimpan peluru adamantium untuk bunuh diri, di mana saat Logan sudah muak dengan hidupnya yang lama, maka ia akan mengakhirinya dengan peluru tersebut. Kemudian Logan mengambil pelurunya dari Caliban lalu pergi untuk bekerja. Setelah Logan mengantarkan penumpangnya di sebuah bar, Logan mendapatkan pesanan untuk 2 orang. Logan pun segera mengambil pesanan dan pergi untuk menjemputnya. Logan sampai di sebuah hotel tempat untuk menemui kliennya. Ternyata klien Logan adalah Gabriel dan gadis kecil sebelumnya. Gabriel memohon kepada Logan untuk mengantarkan ke tempat tujuannya di utara menyeberang Kanada. Ia juga menawarkan uang $50.000 kepada Logan. Saat itu juga, gadis kecil membuat masalah. Ia memecahkan kaca kamar hotel membuat si pemilik hotel marah. Gabriel dan si pemilik hotel terlihat berdebat. Lalu tiba-tiba Gabriel jatuh pingsan. Logan pun membawa Gabriel ke dalam kamar. Di dalam kamar, Gabriel menjelaskan kalau gadis yang bersamanya bernama Laura dan dia adalah anaknya. Gabriel kemudian meminta Logan untuk mengantarkan ke North Dakota. Di sana ada sebuah tempat yang aman untuk Laura. Tempat tersebut bernama Eden. Gabriel memberikan uang muka sebesar $20.000 beserta titik koordinat yang tertulis di atas amplop. Karena Logan juga butuh uang, ia pun akhirnya menerima tawaran Gabriel. Namun sebelum mengantarkan Gabriel dan Laura, Logan kembali ke pabrik untuk bersiap-siap. Logan menemui Charles lalu memberitahunya bahwa mimpi kita untuk pergi dan membeli kapal akan menjadi kenyataan. Jadi Logan, Charles, dan Caliban ini ingin sekali hidup di lautan. Mereka akan menyisakan masa hidupnya dan mati dengan tenang. Singkat cerita, Logan kembali ke hotel untuk menemui Gabriel. Namun betapa terkejutnya Logan setelah melihat Gabriel sudah tak bernyawa dalam keadaan penuh darah. Logan pun menyimpulkan kalau Gabriel dibunuh oleh Donald yang memang sedang memburunya. Logan pun kembali ke pabrik untuk memberitahu Charles bahwa mimpi mereka gagal. Caliban kemudian menemukan bola bekel dan sebuah ransel di bagasi mobil. Saat itu juga, Donald datang dengan mengendarai mobil. Donald kesini hanya untuk menemui gadis kecil yang bersama Logan. Logan pun menjawabnya bahwa dia tak membawa gadis tersebut. Saat itu juga, tiba-tiba pipa besi melayang ke arah kepala Donald, membuat Donald langsung pingsan. Ternyata yang melempar pipa adalah Laura. Jadi saat Logan kembali ke pabrik, Laura diam-diam menyelinap ke bagasi mobil. Charles kemudian muncul dan mengatakan kalau Laura lah spesies mutan baru yang ia maksud. Setelah itu, Charles membawa Laura masuk ke dalam, sedangkan Logan menyuruh Caliban untuk membuang Donald jauh dari pabrik. Setelah meletakkan tubuh Donald di tanah, Caliban melihat sekelompok pasukan dari Transigen yang biasa disebut Reaver, dan mendapati Donald telah bangkit. Caliban bunuh akhirnya ditangkap dan mereka menuju ke pabrik untuk mengambil Laura. Logan yang melihat sekelompok mobil datang ke arahnya langsung masuk ke dalam lalu membawa Charles ke dalam mobil. Logan mencoba untuk kabur, namun ia berhasil dikepung oleh pasukan Reaver. Logan keluar dari mobil untuk melawan Donald, namun ia tak bisa berbuat apa-apa saat melawan pasukan Reaver. Donald kemudian menyuruh pasukannya masuk ke dalam pabrik untuk menangkap Laura. Salah satunya berhasil menemukan Laura yang sedang makan mie goreng. Saat bersamaan, Donald dan pasukannya mendengar keributan di dalam pabrik. Dan beberapa saat kemudian, Laura muncul sambil membawa salah satu kepala dari pasukan Reaver. Laura kemudian melangkah maju sambil mengeluarkan 2 cakar adamantium. Setelah itu, Laura menyerang para Reaver. Logan yang melihat Laura bertarung sendirian akhirnya membantu melawan Reaver. Saat itu juga Laura membuat Logan terkejut
di mana kaki Laura mengeluarkan satu cakar adamantium di selah kedua kakinya. Logan langsung masuk ke dalam mobil, kemudian ia melarikan diri dari tempat kejadian bersama Charles dan Laura. Logan dikejar-kejar oleh pasukan Reaver. Namun ia berhasil lolos saat berhasil melewati kereta gerbong yang kebetulan sekali lewat. Caliban yang tertangkap disiksa dengan sinar matahari oleh Donald. Hal ini Donald lakukan untuk memaksa Caliban melacak keberadaan Logan dan Laura. Untuk mengetahui asal-usul Laura, Logan membuka ponsel milik Gabriel yang ada di tas Laura. Logan menemukan video Gabriel yang mengungkapkan bahwa dia pernah bekerja untuk Transigen di Departemen Genetika, di mana Transigen mengimplan mutan dengan genetika ayahnya yang juga seorang mutan. Terlihat di video tersebut menampilkan beberapa mutan muda dengan kemampuan luar biasa. Di video tersebut juga menampilkan Dr. Xander Reyes yang menyuruh petugas untuk tak memberi rasa kasih sayang kepada mutan muda. Jadi tujuan menciptakan mutan ini untuk dijadikan prajurit super. Saat video menampilkan kisi-kisi Laura, tiba-tiba baterai ponsel habis. Logan pun masuk ke dalam toko sembako terdekat untuk membawa Charles ke dalam toilet. Laura menyusul ke dalam toko lalu mengutil jajan keripik kentang asli serta kacamata. Si penjaga toko yang melihatnya langsung menegur Laura, akan tetapi Laura malah marah dan akan membunuhnya. Untungnya Logan datang menahan Laura. Setelah itu, Logan mengambil Jagger untuk menyalakan ponselnya kembali. Malam harinya saat Charles dan Laura tertidur, Logan menonton sisa video Gabriel. Di sini Gabriel kembali menjelaskan kalau Xander menggunakan DNA mutan murni untuk mengimplan mutan baru. Anak-anak mutan tersebut dikandung dan dilahirkan dari ibu anonim Meksiko. Xander juga menciptakan mutan X24, di mana mutan tersebut sama dengan Logan. Suatu hari proyek pembuatan mutan ditutup. Gabriel kemudian membantu pelarian mutan ke lokasi Eden yang ditetapkan titik aman bagi mutan, agar mereka bisa hidup bebas di Kanada. Di akhir video, Gabriel mengungkapkan kalau Laura bukan anaknya, dan ternyata Laura adalah anak Logan, di mana Xander menggunakan DNA Weapon X atau Logan menciptakan Laura. Xander mendapatkan DNA Logan dari Ed Kelly yang disimpan dengan aman hingga saat ini. Singkat cerita, ketiganya memasuki kota Oklahoma dan beristirahat di sebuah hotel. Di sini Logan memberikan Laura jaket serta membelikan topi untuk Charles. Di dalam hotel, Logan menemukan bahwa Laura telah membaca buku komik X-Men. Logan juga menemukan titik koordinat Eden di buku tersebut. Logan kemudian menemui Laura dan Charles, lalu mengatakan kalau buku komik X-Men adalah sebuah fantasi dan Eden sebenarnya tidak ada. This is ice cream for bedwetters. Logan. Di sisi lain, Donald baru sampai di toko sembako yang sebelumnya Logan datangi. Namun tentunya Donald tak menemukan Logan karena Logan sudah pergi. Kita kembali ke Logan, di mana Logan ini sedang melakukan barter mobil bekas untuk dikendarai. Logan akhirnya mendapatkan mobil bekas, namun ia harus menunggu 1 hari karena ban mobilnya harus diganti. Pagi harinya, Logan kembali ke hotel dengan mobil bekasnya. Di ruangan depan, Logan melihat kelompok Reaver sudah berjaga-jaga. Saat itu juga, tiba-tiba semua orang menjadi lumpuh dan Logan menyadari kalau penyakit kejang Charles kumat. Logan pun berusaha menemui Charles dan mendapati Reaver akan menangkapnya. Logan kemudian membunuh semua Reaver di dalam kamar, lalu ia menyuntikkan obat penenang ke tubuh Charles. Setelah Charles sadar, Logan dan Laura segera membawa Charles ke dalam mobil. Kemudian ketiganya pergi meninggalkan kota Oklahoma. Di dalam perjalanan, mereka hampir menabrak truk robot pengangkut trailer. Logan segera membelokkan mobilnya untuk menghindar mobil pick-up yang mengangkut kuda. Mobil pick-up tersebut akhirnya menyungsep ke parit, membuat kuda-kudanya terlepas. Charles kemudian meminta Logan untuk membantunya. Kemudian Charles mentelepati kuda-kuda untuk membuatnya tenang. Setelah kuda-kuda kembali,
pengemudi memperkenalkan dirinya sebagai Will Munson, ditemani oleh istrinya, Catherine, dan putranya, Ned. Logan kemudian membantu mendorong pick-up keluar dari parit. Setelah itu, keluarga Munson menawarkan Logan dan keluarganya untuk makan malam di rumahnya. Charles yang tiap hari makan obat pun langsung menerima tawaran Munson. Di sisi lain, Xander menemui Caliban di dalam truk box. Xander mengatakan kalau Caliban sengaja memberi informasi yang telat agar Logan dan Charles bisa jalan lebih jauh dari kejaran Donald. Xander kemudian mengatakan kalau kau memberikan informasi yang tepat, ia akan mengobati Charles agar sembuh dari penyakit otaknya. Caliban pun terdiam dan sedikit memikirkan tentang kesembuhan Charles. Malam harinya, Logan, Charles, dan Laura makan malam bersama keluarga Munson di rumahnya. Di sini Charles bercerita bahwa dulu ia mempunyai sekolah untuk murid berkebutuhan khusus, dan salah satu muridnya adalah Logan. Charles mengatakan kalau Logan sering dikeluarkan dari sekolah, namun Charles mengatakan kalau Logan adalah murid yang paling baik. Selesai makan, Logan membawa Charles ke dalam kamar untuk mengistirahatkannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara keributan di dapur. Logan pun menuju ke dapur untuk mengeceknya. Will kemudian menjelaskan kepada Logan kalau pipa saluran air bocor yang terletak di ladang milik orang lain. Will juga menjelaskan kalau hari-hari ini mereka sering diganggu karena tidak menjual tanahnya ke sepemilik ladang. Will kemudian menuju ke pipa air yang bocor bersama Logan. Keduanya berhasil memperbaiki pipa dan beberapa saat kemudian datanglah si pemilik ladang dan beberapa preman untuk menegur Will Munson. Si pemilik ladang melecehkan Will. Logan pun marah lalu memukul wajah salah satu preman. Logan merebut senapan dari mereka lalu mematahkannya. Hal tersebut membuat kelompok preman takut dan memilih untuk pergi. Kita kembali ke rumah. Charles yang sedang berbaring di kasur merasakan Logan masuk ke kamarnya. Charles menangis memohon kepada Logan untuk bersabar menghadapi Laura. Kemudian Charles mengungkapkan penyesalannya atas apa yang terjadi setahun yang lalu, di mana Charles ini mengalami kejang-kejang besar-besaran di sekolahannya yang mengakibatkan sebagian murid X-Men-nya meninggal. Charles meminta maaf kepada Logan, tapi Logan mendorong cakarnya ke dada Charles. Laura terbangun dan menyerang Logan. Ternyata itu bukan Logan, melainkan X-24 ciptaan Xander, yang memang diciptakan untuk menyamai Logan. X-24 menculik Laura, kemudian ia membunuh Ned dan Catherine. Will dan Logan yang baru saja datang mendengar keributan di rumahnya. Will pun masuk ke dalam untuk menolong keluarganya. Akan tetapi, Will ikut-ikutan dibunuh oleh X-24. Logan nampak pelongo-pelongo saat melihat kembarannya. Kemudian Logan menemui Charles di kamar yang terlihat berlumuran darah. Logan menghibur Charles dengan mengatakan yang tadi bukanlah diriku. Logan membawa Charles ke dalam mobil, sedangkan pasukan Rever terlihat sedang menunggu di dalam truk bersama Caliban. Preman yang sebelumnya melecehkan Will bertentangan untuk membalas perbuatan Logan. Namun yang mereka hadapi bukanlah Logan, melainkan X-24, yang pada akhirnya semua preman dibunuh. Sementara Charles mengucapkan nama perahu mereka yang akan dibeli. Kemudian Charles meninggal. Logan sangat terpukul dan ia sangat marah. Logan pun berlari ke arah X-24 lalu bertarung dengannya. Caliban yang sedang dikurung diam-diam mengambil 2 granat. Lalu ia mengucapkan waspadalah terhadap cahaya kepada Logan. Dan ledakan pun terjadi. Will terlempar dan ia masih selamat dari ledakan. Logan yang kemampuannya memudar hampir dibunuh oleh X-24. Untungnya, Will datang sambil menabrakkan mobilnya ke arah X-24, yang membuat X-24 terjepit di truk pertanian. Will berulang kali menembak X-24 dengan senapannya. Setelah itu, Will mencoba untuk menembak Logan, akan tetapi pelurunya habis. Saat itu juga, Will terjatuh dan dinyatakan benar-benar sudah meninggal. Setelah itu, Logan membawa Laura dan jasad Charles pergi dari tempat kejadian. Hold still. Pagi harinya, Xander dan timnya mengevakuasi X-24 yang terlihat masih hidup.
Kemudian Xander menyuntikkan serum Egan ke tubuh X-24 untuk memulihkan lukanya. Sedangkan Logan mengubur Charles di dalam hutan. Setelah itu, Logan kembali ke mobil untuk pergi. Namun mobil tersebut mogok, membuat Logan darah tingginya naik. Logan pun merusak mobilnya, kemudian ia pingsan karena kelelahan. Laura melihat seseorang turun dari mobil di dekat sungai. Lalu Laura memutuskan untuk mencuri mobil tersebut untuk membawa Logan pergi. Logan tersadar dan mendapati dirinya di sebuah puskesmas. Seorang dokter memberitahu Logan bahwa ia tahu kalau Logan adalah mutan. Dokter tersebut ingin membantu Logan, namun Logan menolaknya. Setelah itu, Laura membawa Logan masuk ke dalam mobil yang ia curi. Di sini, Laura akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Logan dalam bahasa Spanyol, dan ini ucapan pertama Laura. Hal tersebut membuat Logan marah kenapa Laura dari awal tak mau bicara. Laura kemudian menyebut nama-nama temannya dari Tensigen yang sekarang berada di Eden. Laura meminta Logan untuk membawanya ke Eden. Tentunya Logan menolak karena Eden sebenarnya tidak ada. Namun karena Laura ngotot kepada Logan, Logan pun akhirnya mau mengantarkan Laura ke Eden. Di sisi lain, Xander meminta krunya untuk mengambil organ tubuh Caliban, di mana organ tersebut akan menjadi bahan menciptakan mutan pelacak seperti Caliban. Sementara Donald menemukan barang bukti berupa foto Laura yang di belakangnya terdapat titik koordinat Dakota Selatan. Donald pun akhirnya tahu tujuan Logan sekarang. Kita kembali ke Logan, di mana Logan ini terlihat sangat lelah dan sangat ngantuk. Laura kemudian membiarkan Logan untuk beristirahat. Setelah itu, Laura memutuskan untuk mengemudi agar ia bisa cepat-cepat sampai ke Eden. Keesokan harinya, Logan terbangun dan mendapati Laura sudah tak ada. Logan keluar dari mobil lalu melihat Laura melambai-lambai di atas bukit. Ternyata tempat ini adalah Eden. Logan kemudian pingsan. Laura dan teman-temannya menarik Logan ke atas dengan lift super canggih. Logan dibawa ke dalam, lalu pemimpin mutan muda yang bernama Richter memberikan Logan serum yang ia dapat dari Tensigen. Serum tersebut akan membantu memulihkan Logan. Malam harinya, Logan menunjukkan peluru adamantium kepada Laura dan menjelaskan bahwa peluru ini bisa membunuh mutan seperti kita. Di saat Logan tertidur, Laura mengambil peluru tersebut untuk digunakan jika keadaan darurat. Pagi harinya, Richter menunjukkan Laura tempat di mana kita akan aman, yaitu di sebuah hutan yang berjarak 13 km. Malam harinya, Logan beritahu Laura bahwa dirinya telah menyelesaikan tugasnya mengantarkan Laura ke Eden. Lalu secara emosional, Logan mengatakan kalau orang yang ia sayangi telah meninggal demi mengantarkan Laura. Everything you asked for, you've got it. Then I'll be fine. Pagi harinya, Logan terbangun dan mendapati anak-anak sudah pergi, serta menemukan serum untuk Logan yang bertuliskan jangan dihabiskan semua. Logan menuju ke atas menara dan melihat beberapa drone menuju ke arah hutan. Logan juga melihat pasukan Reaver menuju ke hutan yang berarti mereka akan menangkap anak-anak. Logan langsung mengambil serumnya lalu mengejar anak-anak. Sesampainya di hutan, Logan menyuntikkan semua serum Egan ke tubuhnya. Para mutan muda mencoba melawan Reaver dengan kemampuannya, namun mereka kalah jumlah yang akhirnya mereka berhasil ditangkap kecuali Laura. Logan gembar-gembor lalu menyerang sebagian pasukan Reaver. Kemudian Logan dan Laura saling bekerja sama untuk melawan Reaver. Logan nampak kesakitan dan merasa serum Egan tak berfungsi. Lalu Laura menjelaskan kalau Logan terlalu banyak memakai serumnya yang mengakibatkan efek serum tersebut menghilang. Setelah itu, Logan meminta Laura untuk pergi bersembunyi. Logan mengambil pistol di salah satu mayat. Kemudian ia menemui Xander dan Donald. Xander menjelaskan kalau dirinya adalah anak dari pria yang dibunuh oleh Logan saat Logan melarikan diri dari proyek Weapon X.
Jadi ayahnya Xander bisa disebut teman William Stryker. Xander juga bertanggung jawab atas kepunahan mutan berkat virus yang dikembangkan oleh Transigen, di mana virus tersebut dimasukkan ke dalam makanan dan minuman. Jika mutan yang memakannya, maka mutan tersebut akan mati. Dan alasan Transigen menciptakan mutan dari awal, bahkan dari bayi, yaitu untuk membuat prajurit super yang patuh dengan perintahnya. Mendengar ocehan Xander, Logan pun langsung menembak mati Xander dengan pistolnya. Setelah itu, Logan menyerang para Reaver. Mutan-mutan muda tak tinggal diam. Mereka menggunakan kekuatannya untuk membantu Logan. Donald yang ketakutan melepaskan X-24 untuk melawan Logan. Keduanya bertarung sangat brutal dan sadis. Sedangkan mutan-mutan muda membunuh Donald dengan kekuatan mereka. Di saat serum agen di tubuh Logan mulai habis, Logan merasa kewalahan melawan X-24, yang pada akhirnya X-24 dengan mudah menusuk Logan ke dahan pohon pisang. Laura kemudian menggunakan peluru adamantium, lalu menembakkannya tepat di kepala X-24. Hal tersebut akhirnya berhasil membunuh X-24. Laura mengambil Logan lalu memotong dahan yang menusuk di tubuh Logan. Logan sambil menangis menyuruh Laura lari bersama yang lain. Laura sangat sedih dan ia pertama kalinya memanggil Logan dengan kata ayah. Di detik-detik terakhirnya, Logan mengatakan, "Oh, jadi begini rasanya." Setelah itu, Logan meninggal. Laura dan teman-temannya mengubur Logan. Lalu Laura mengucapkan, seorang pria harus menjadi dirinya sendiri, tidak bisa merusak catatan, tidak ada hidup dengan bodohan, tidak ada jalan untuk kembali. Setelah itu, para mutan muda pergi. Masa depan mereka tidak pasti, namun mereka bebas. Dan film pun berakhir. Oke, di sini saya tambahkan kenapa Laura mempunyai satu cakar di dua kakinya dan Logan tidak punya. Jadi menurut Kelly saat di dalam mobil, keduanya diibaratkan seperti singa, di mana singa jantan ditakdirkan untuk tidak berburu dan menjaga Bess, sementara singa betina ditakdirkan untuk berburu dan memiliki kemampuan berburu yang melebihi singa jantan. Di sini kan sama berarti. Itulah cerita film Logan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika makan bawang membuatmu hidup senang, maka makanlah yang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.